Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam rangka pengesahan juknis menjadi juknis dibutuhkan uji coba untuk memastikan juknis instrumen dan alur proses bisnis standar data statistik dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi BPS sudah kemarin melakukan uji coba untuk pengajuan standar data di beberapa KL, Kementerian Lembaga ya. Tujuannya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas petunjuk teknis standar data statistik. Jadi kita pengen tahu petunjuk teknis yang akan dibuat ini kira-kira nanti bisa nggak diimplementasikan di lapangan gitu ya. Hasilnya sesuai yang kita harapkan. Kemudian untuk mendapatkan gambaran proses bisnis statistik di kementerian dan lembaga dan mengukur kesenjangan proses bisnis antara kementerian dan lembaga dan pembina data. Juga kita pengen tahu gambaran proses bisnis untuk statistik di kementerian lembaga. Apakah masing-masing lembaga sudah ada misalnya pusdatinya atau pusat data dan informasinya atau bagian statistiknya gitu. Kalau mungkin ke depan kan eselon 3 ke bawah mau dihapuskan. Fungsional tertentu misalnya fungsional statistisi sudah ada nggak di masing-masing kementerian lembaga. Karena untuk mengumpulkan data kan memang dibutuhkan tenaga yang kompeten ya dalam pengumpulan data itu. Apakah masing-masing lembaga itu sudah ada istilahnya fungsional tertentu mungkin di bidang statistisi misalnya. Kemudian mendapatkan masukan jika terdapat kendala. Jadi untuk mendapatkan masukan-masukan dari kementerian lembaga tentang uji coba. Kemudian penerimaan manfaat dari OPD di seluruh Indonesia dalam rangka implementasi satu data Indonesia. Jadi diharapkan nanti semua OPD itu bisa memahami tentang standar data itu, sehingga tujuan mulia dari pemerintah dengan menerbitkan satu data Indonesia itu bisa tercapai. Jadi ya seperti kemarin dengan satu data itu kita tidak perlu mengumpulkan data yang sama di instansi yang berbeda. Cukup satu instansi saja yang mengumpulkan, yang lain tinggal menggunakan. Nanti instansi lain sudah mengumpulkan data tertentu, ketika ada instansi yang membutuhkan data yang sama, tinggal menggunakan. Tidak masing-masing instansi mengumpulkan data sendiri-sendiri, padahal yang dibutuhkan mungkin sudah mirip-mirip atau sama. Itu salah satu manfaat nanti standar data ya. Kemudian target uji coba diprioritaskan untuk kegiatan pada kementerian lembaga peserta uji coba yang menghasilkan data indikator SDGs ya. Jadi indikator-indikator SDGs yang diuji cobakan. Jadi kementerian lembaga yang datanya banyak dibutuhkan untuk menyusun indikator SDGs. Kemudian keluarannya validitas dan reliabilitas petunjuk teknis standar data maupun statistik dapat terukur. Kemudian gambaran dan kesenjangan proses bisnis statistik di kementerian lembaga dan pembina data dapat terukur. Kemudian masukan dari kementerian lembaga setelah uji coba. Jadi masukan-masukan dari kementerian lembaga untuk menyempurnakan dalam standar data ini sangat diharapkan, sehingga nanti ketika sudah masukannya sudah lengkap, bisa diterapkan dan bisa diimplementasikan di lapangan. Jangan sampai kita buat standar yang tinggi tapi tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Ini tadi bagian dari komponen standar data ya, sudah kita jelaskan kemarin, kita ulangi lagi. Ada
konsep, definisi, klasifikasi. Next. Klasifikasi ukuran satuan. Ini yang mendasari standar data. Jadi mudah-mudahan nanti semua data yang kita kumpulkan sudah memenuhi standar data sehingga bisa digunakan data itu dengan sebaik-baiknya. Nanti instrumen pengajuan standar data ya. Contoh standar data ini kita ada contoh standar data statistik, ada formulir pengajuan usulan baru standar data. Jadi formulir baru ini ya yang mungkin belum ada, kita usulkan baru. Kalau sudah ada kan tinggal kita gunakan. Kemudian formulir pengajuan pemutakhiran standar data. Nah, mungkin ini pemutakhiran, barangkali mungkin dulu yang tadi dijelaskan oleh MC ya, kayak luas wilayah. Dulu luas wilayah hanya daratan saja misalnya. Mau kita ajukan termasuk yang perairan. Jadi diajukan standar datanya gitu. Jadi semua nanti ketika kita ngomong luas wilayah berarti daratan dan lautan misalnya. Atau dulu lautan dan daratan, sekarang cukup hanya daratan saja ya. Ya tinggal diajukan saja nanti. Jadi ketika kita ngomong luas wilayah semua sama. Oh, yang dimaksud luas wilayah itu hanya wilayah daratan saja misalnya. Atau apapun nanti yang jelas dengan standar data itu ketika kita ngomong suatu angka itu persepsinya sama. Ketika kita ngomong luas wilayah 90 itu sama, oh 90 itu kilometer apa hektar gitu. Kan standar luas wilayah kan kadang ada yang dalam bentuk hektar, ada yang bentuk kilometer persegi gitu. Jadi dengan dibuat standar data yang jelas itu nanti udah ketika kita ngomong desa ini luasnya 10 hektar. Nah, 10 hektar ini daratan saja atau lautan saja, atau darat dan laut itu sama pemikiran semua itu.